Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bab 8 ya, bermain drama subbab C dan D. Yang C yaitu menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton, dan yang D mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Silakan disiapkan alat tulisnya ya, disimak. Barangkali perlu dicatat, silakan dicatat. Kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai subbab yang pertama, yaitu subbab C. Pertama yaitu subbab C, menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton. Untuk kegiatan pertama yaitu menganalisis isi drama yang dibaca atau ditonton. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah tema. Tema itu apa? Tema yaitu gagasan umum dalam suatu drama ya, yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Dalam sebuah tema ini terdapat inti atau ide dasar dalam sebuah drama. Inti atau ide dasar dapat dari mana? Yaitu didapat dari buah karya ya, buah pemikiran penulis naskah drama itu sendiri. Melalui ide dasar itu tadi, drama terbangun dan dijadikan pangkal tolak pengarang atau sutradara dalam rangkai cerita. Jadi ibarat itu tema ini adalah pedoman ya, pedoman dalam membuat sebuah naskah drama dari awal hingga akhir, supaya cerita-ceritanya, alur dari awal hingga akhir itu tidak lepas dari tema utamanya itu. Misalkan temanya tentang sosial, berarti cerita dari awal hingga akhir itu semuanya juga bersifat sosial semuanya ya, ranah sosial, tidak boleh mengarah ke bidang politik atau bidang budaya. Jadi harus berpedoman pada ranah sifat atau ranah bagian norma sosial saja. Itu namanya tema. Jadi pentingnya tema itu di situ. Tema drama juga merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah drama. Jadi sebagai rujukan tadi ya, sebagai pedoman. Berdasarkan keluasan ya, luasnya sebuah tema itu ada dua. Yang pertama itu ada tema utama, yaitu tema secara keseluruhan yang menjadi landasan lakon drama. Jadi sebagai landasan lakon. Lakon ini judul ya, drama yang akan ditampilkan itu namanya lakon. Jadi ada ibarat tema utama ini ya pedoman. Kalau di dalam agama itu pedoman utamanya adalah apa? Al-Quran dan hadis. Tapi yang kedua ada tema tambahan, yaitu tema-tema lain yang mendukung tema utama. Nah, semacam kalau dalam Islam tema utama itu Al-Quran dan hadis, dan tema tambahan itu bisa ucapan ulama atau ijma atau qiyas dan lain sebagainya. Itu namanya tema tambah penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Jadi di sini tema tambahan itu penjelasan dari tema utama. Misalkan tentang di sini tema utamanya adalah kesehatan, berarti bisa tema tambahan itu cara merawat tubuh. Itu tema tambahan tentang merawat tubuh, atau tentang kebersihan, atau tentang keindahan. Itu kan juga masuk kesehatan ya, karena sehat itu jika lingkungan bersih, kemudian tubuh juga sehat, tubuh juga tidak sakit. Jadi cara merawat tubuh itu juga masuk kategori tema tambahan dari tema kesehatan. Misalkan seperti itu. Jadi kedua tema ini, tema utama atau tema tambahan ini
penyajiannya itu tidak secara eksplisit, tidak disampaikan secara eksplisit. Eksplisit ini dapat ditangkap dari apa yang sudah kita lihat. Tapi secara implisit. Implisit itu ya tidak disediakan secara tertulis dalam sebuah naskah. Jadi kita mencari sendiri seperti itu. Selanjutnya, ini contoh menganalisis sebuah drama ya, isi drama. Di situ ada di sebelah kanan saya itu ada contoh sebuah drama, yaitu kepatuhan, naskah drama tentang kepatuhan kepada orang tua. Di situ ya, silakan dibaca. Dari ini namanya prolognya. Namun di sini tidak ada epilog karena saya kopas dari referensi di media sosial, jadi saya ambil hanya sebagian aja yang sekiranya yang saya butuhkan. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 tokoh di sini. Setelah dibaca, kira-kira temanya apa dari di sini? Ini adalah judulnya ya, kepatuhan kepada orang tua. Temanya apa? Ini jawabannya tidak jawaban pasti ya. Selagi jawaban itu sesuai dengan isi drama ini tidak apa-apa. Untuk ini temanya yang saya ambil yaitu tema sosial. Sosial karena mengapa sosial ya? Karena hubungannya dengan orang lain. Nah, orang tua ke orang lain ya. Kalau di dalam bahasa ini termasuk orang lain. Kalau diri sendiri berarti kita, ini diri sendiri. Kalau orang lain bisa saudara, bisa orang tua, atau orang yang tidak kita kenal. Karena hubungannya dengan ngobrol dengan orang lain, dengan sahabat ya dari isi cerita itu. Jadi saya ambil tema sosial ya. Misalkan saya ambil tema kepatuhan, itu kurang cocok. Mengapa? Karena yang mereka lakukan itu hanya ngobrol ya, curhat. Kalau kepatuhan itu isi dari curhatannya, bukan isi cerita yang sesungguhnya. Jadi kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai itu temanya sosial. Kemudian ini ada inti ceritanya. Ini menceritakan 3 sahabat ya, Tommy, Lisa, dan Sinta, yang sedang bertemu di restoran dekat rumahnya. Salah satu sahabat atau tokoh Lisa ini bercerita bahwa ia kemarinnya telah lupa membelikan kebutuhan rumah yang disuruh ibunya. Lalu ia sedih dan menyesal. Berbeda dengan Sinta. Sinta justru sering menghiraukan orang tuanya. Tokoh Tommy dan Lisa memberikan nasihat kepada Sinta sebagai bentuk kepedulian terhadap sahabatnya. Akhirnya Sinta sadar atas perbuatannya kepada orang tuanya. Nah, ini inti dari cerita yang disajikan sebelah kanan saya. Kemudian di sini juga tanggapan. Kira-kira tanggapannya apa? Cerita tersebut merupakan peristiwa yang terjadi dalam keseharian. Benar ya? Benar ya, karena ini diambil dari pengalaman pribadi penulisnya ini berarti. Sedikit penjelasan ya. Di sini dalam sebuah dialog, itu terdapat 3 hal, yaitu tokoh, kemudian wawancang. Wawancang itu kata-kata yang dibicarakan, yang didialogkan, dan yang ketiga itu ada keramagung. Keramagung itu perilaku yang ditulis dalam naskah tapi tidak dibaca oleh tokoh atau pemain, tapi diperagakan. Misalkan berjalan menuju ke arah tempat Tommy duduk dan Lisa, berarti ketika dia bicara ini dia juga melakukan gerakan berjalan menuju ke arah Tommy dan Lisa, seperti itu. Itu ya caranya menganalisis isi drama. Selanjutnya yaitu yang kedua, menganalisis kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton. Dalam hal ini yang pertama apa yang perlu kita pelajari tentang kebahasaan ya, yaitu pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti orang, dimana dalam sebuah drama itu dibagi menjadi
2, yaitu kata ganti orang ketiga, dan itu untuk prolog dan epilog. Jadi dalam naskah drama bagian prolog dan epilog itu menggunakan kata ganti orang ketiga, dan dalam dialognya, percakapannya dalam naskah drama itu kata ganti orang pertama. Selanjutnya terdapat kata sapaan. Nah, yang saya beri warna merah ini adalah masuk kata sapaan orang. Ya. Selanjutnya ada kata baku dan tidak baku. Perlu kalian ketahui dalam membuat naskah drama ini, kata baku dan kata tidak baku ini sudah hal yang biasa ya. Jadi tidak harus semuanya baku, karena bahasanya bersifat lugas ya. Bersifat lugas itu yang mudah dipahami oleh penonton atau pembaca. Jadi tidak menggunakan bahasa seperti bahasanya puisi. Ini contoh kata baku dan tidak bakunya. Selanjutnya terdapat kalimat-kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Contoh kalimat ya, ini masuk kalimat seru. Kemudian ada bagaimana keadaan mereka, itu sebuah kalimat pertanyaan. Dan tolong ambilkan minuman itu sambil menunjukkan minuman di meja, berarti ini masuk kalimat suruhan atau imperatif. Selanjutnya kebahasaan terdapat konjungsi kronologis, yaitu kaitannya dengan urutan waktu. Contohnya ini, sebelum, sesudah, mula-mula, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Misal kata menyuruh, menyingkirkan, menghadap, ya, suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian kata kerja yang menggambarkan suatu yang dipikirkan. Jadi belum ada tindakan, yaitu kata merasakan. Merasakan kan kita posisi diam ya. Tapi yang bekerja apa? Perasaan kita. Itu namanya suatu yang dipikirkan hanya pada perasaan, pada otak kita saja, tidak melalui tindakan kita, gerakan kita. Selanjutnya yaitu kata sifat yang menggambarkan bisa tokoh, bisa tempat atau suasana. Kalau kata bersih itu berarti menggambarkan tempat ya. Sunyi menggambarkan suasana. Rajin menggambarkan tokoh ya, watak tokohnya. Selanjutnya, kita memahami teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Pementasan drama berarti mengaktualisasikan segala sesuatu yang terdapat dalam naskah drama. Ini sudah masuk subbab keempat, yaitu mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Dalam mementaskan drama, aktivitas yang paling menonjol dalam memerankan sebuah naskah drama, yang pertama adalah dialog antar tokohnya ya. Kemudian ada juga yang bersifat monolog, yaitu hanya satu tokoh. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekspresi atau mimik, ekspresi wajahnya ya. Dan yang keempat adalah perpindahan letak pemain, Di sini juga aktivitas yang paling menonjol atau istilahnya itu blocking. Dan yang terakhir itu adalah gerak anggota badan. Jadi drama itu tidak mematung ya. Jadi ada gerakan. Gerakan ini juga menimbulkan makna. Kamu seperti ini saja. Ini juga menimbulkan sebuah makna ya. Merenungkah atau malaskah? Jadi ekspresinya juga harus ada. Jadi tidak hanya terdapat satu unsur diam aja, tapi ekspresi juga gerak main ya. Gini sambil mondar-mandir, perpindahan letak, berarti pertanda bahwasanya tokoh itu kebingungan atau sedang memikirkan sesuatu ya. Kalau diam di tempat seperti ini berarti salah satu tokohnya bisa melamun atau perenungan diri. Jadi kita harus memperhatikan ya, karena gerak badan kita, perpindahan kita itu diperhatikan oleh penonton.
karena ini adalah pementasan langsung yang tidak bisa diulang. Selanjutnya, dalam memahami teknik dan ini ada langkah-langkah pementasan drama, yaitu ada 2 langkah utama ketika akan mementaskan sebuah drama. Yang pertama yaitu memahami naskah dan karakter tokoh yang akan diperankan. Dalam memahami naskah dan karakter, sebelumnya ini ada sebuah cara, yaitu pemahaman naskah, kemudian ada reading, pembacaan, kemudian ada casting. Casting ini pemilihan tokoh. Setelah pemilihan tokoh ada running. Running itu pembacaan sekaligus actionnya pemain itu dari awal hingga akhir. Kemudian blocking. Setelah sudah hafal dialognya, kemudian ada blocking, penempatan ya, gerak-gerakannya, perpindahan tempatnya dalam panggung dan lain sebagainya. Setelah itu ada gladi bersih. Gladi bersih ini ya pertunjukan gladi ya, dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan berarti harus menggunakan teknik improvisasi. Improvisasi ini yaitu perbaikan dialog jika ada kesalahan, jadi otomatis pemain drama itu harus melakukan improvisasi atau perbaikan dialog sehingga dari mata penonton itu seperti tidak terjadi kesalahan. Jadi perbaikan dialognya juga disesuaikan dengan isi ceritanya. Yang kedua yaitu memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu lafal. Lafal cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Itu namanya lafal. A, B, C ketika mengucapkan aku, benci, rindu, dan lain-lain itu harus jelas ya. Ketika marah-marah, lafalnya juga harus jelas. Jangan marah-marah tapi lafalnya jadi seperti orang gremeng ya, jadi tidak jelas. Tidak boleh. Mengapa? Karena kita itu pertunjukan langsung. Suara kita itu harus terdengar ke penonton, dari penonton paling depan sampai penonton paling belakang. Apalagi pemain di atas panggung itu tidak membawa mikrofon, jadi suaranya juga harus lantang. Ya, intonasinya, naik turunnya lagu kalimat ya. Ketika marah itu nadanya bagaimana, ketika sedih nada bagaimana, ada gerak-gerik ya. Ketika marah tidak diam ya, biasanya marah sambil membanting sesuatu, sambil tangannya menuding-nuding seperti ini, sambil melotot dan lain-lain ya. Jadi ada gerakan tambahannya. Ada nada atau tekanan ya. Ini ketika ada emosi atau suatu hal yang membutuhkan nada tekanan yang tinggi, itu bagaimana. Jadi harus diperhatikan. Yang terakhir yaitu mimik atau ekspresi raut muka ketika marah. Jadi kelima aspek ini harus jadi satu. Kalau misalkan dialog marah, berarti lafalnya harus lantang, intonasinya naik, gerak-geriknya harus jelas, nadanya, tekanannya, kata apa yang harus ditekan itu juga harus jelas, dan ekspresi marahnya juga harus jelas. Dari satu dialog, 5 aspek ini harus ada. Selanjutnya yaitu mendemonstrasikan naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, dalam pementasan drama berawal dari suatu naskah, jelas ya. Kalau kita melakukan pementasan drama pasti kita menyesuaikan dengan naskah drama. Tidak boleh kita langsung, saya akan melakukan pementasan drama yang secara otodidak, langsung naik baru berdialog. Jangan, karena itu nanti pasti akan fatal. Karena alurnya tidak jelas, dialognya juga tidak jelas ya, nanti akan salah kaprah. Latarnya juga tidak sesuai itu. Jadi pementasan drama berawal dari naskah ini ya, sesuai dengan isi naskah dan kebahasaan pada naskah yaitu. Jadi dialog harus menyesuaikan tokoh, pemain, wawancang dan krama yang sudah saya jelaskan tadi.
Jadi pada intinya ketika kita mendemonstrasikan naskah drama atau pementasan drama itu berperanlah secara maksimal ya sesuai lakonnya, karena dalam hal ini bukan menjadi diri kita sendiri. Kalau kita mementaskan drama, kita itu menjadi orang lain atau sesuai tokoh yang kita perankan, tidak menjadi diri kita sendiri. Misalkan saya mendapati peran sebagai pengemis, ya kita harus berpakaian seperti pengemis, cara bicaranya seperti pengemis, berjalannya seperti pengemis. Tidak boleh berjalan seperti Arwani, kemudian berjalan ngomongnya seperti si A, kemudian gaya duduknya seperti Ana dan lain sebagainya. Tidak boleh ya. Jadi ya seperti lakon atau pemain yang ada pada naskah drama itu. Oke, selanjutnya ada lembar kerja siswa untuk melatih pemahaman kalian ya. Ini melanjutkan kemarin, yaitu lembar kerja siswa ketiga. Di sini ada sebuah monolog ya. Saya ambil monolog aja, yaitu berjudul Tua, karyanya Putu Wijaya. Ini monolog ini sudah saya lampirkan di file Microsoft Word ya. Silakan nanti dibuka filenya yang sudah saya sediakan. Jadi jangan khawatir kalian tidak terlihat naskah monolognya, karena nanti di filenya saya akan sertakan file bentuk gambar dan file bentuk yang ada pada lembar kerja di file Microsoft Word. Apa saja yang perlu kita kerjakan? Ini ya. Yang pertama, ceritakan inti cerita sebuah naskah monolog Tua karya Putu Wijaya di samping. Jadi inti dari cerita ini itu apa? Kamu buat dalam bentuk paragraf. Jadi kamu itu selaku orang ketiga pada naskah ini. Yang kedua yaitu temukan kebahasaan naskah tersebut. Ya. Apa saja kebahasaannya? Yang pertama yaitu silakan cari pronomina di naskah monolog ini. Kata kerjanya mana? Kata kerja yang menggambarkan peristiwa dan kata kerja yang menggambarkan apa yang dipikirkan. Dan yang keempat itu silakan dicari ya kalimat seru atau suruhan atau pertanyaan. Hanya mencari salah satu aja dari ketiga jenis kalimat itu. Kemudian yang ketiga yaitu berikan tanggapanmu sesuai isi naskah monolog tersebut. Kira-kira tanggapan kalian seperti apa dari naskah ini? Saya harap kalian mengerjakan ini dengan kondisi yang jujur ya. Tidak boleh duplikat dari pekerjaan teman kamu. Selanjutnya yaitu lembar kerja siswa keempat, yaitu lakukan sebuah drama monolog di mana drama monolognya itu bertopik bebas sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Objek dalam monolog itu boleh benda, boleh orang atau sesuatu yang lainnya. Naskah monolog hasil karya sendiri, tidak boleh mengadopsi dari orang lain. Yang ketiga, berikan subtitle pada video monolog yang sudah kalian unggah di YouTube. Selanjutnya, buat monolog dengan durasi minimal 3 menit, tidak termasuk pengenalan ya. Jadi 3 menit ini langsung ceritanya saja 3 menit. Kalau kamu ada pengenalan ya, di awal video kan biasanya ada pengenalan ya. Kamu, namamu, kemudian kelas berapa, sekolah di mana. Baru 3 menit ini full isinya, isi monolognya. Yang selanjutnya, silakan mencari contoh monolog di referensi YouTube, banyak ya. Misalkan kamu cari aja monolog Putu Wijaya, monolog sastra terkenal, atau contoh monolog itu nanti kan banyak. Tapi kalian tidak boleh duplikat
atau copy paste baik secara keseluruhan maupun sebagian maupun sedikit. Jadi full karya kalian masing-masing. Mengapa demikian? Karena nanti hasil karya kalian nanti akan saya antologikan, saya bukukan ya. Jadi saya harap semuanya adalah hasil dari karya kalian sendiri. Selanjutnya untuk pengumpulan tugasnya, yang pertama kerjakan sesuai dengan instruksi masing-masing LKS ya. LKS 1 dan LKS 2 kerjakan pada Microsoft Word yang sudah saya sediakan dan silakan dikumpulkan di email saya ya. Selanjutnya LKS 2 unggah hasil video di akun YouTube kalian masing-masing. Dan batas pengumpulannya sudah saya beri kelonggaran yang lama ya, yaitu pada tanggal 30 April 2020 pukul 15 WIB ya, atau pukul 3 sore. Jadi saya harap untuk pengumpulannya sesuai dengan deadline yang sudah saya tentukan, jangan sampai molor karena deadline-nya sudah saya perpanjang ya dari jadwal yang sudah ditentukan. Baiklah, itu saja anak-anak dari LKS 3 dan LKS 4 serta pengumpulan tugasnya. Oke anak-anak sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang bertanya silakan bertanya melalui grup ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.